Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat rangkaian N pada sistem elektropneumatik di software Fluid Sim Pneumatic. Pertama-tama kita buat new project terlebih dahulu. Nah, langsung langkah awal yang kita butuhkan yaitu part bernama kompresor atau compressed air supply kalau di sini. Nah, kemudian kita membutuhkan solenoid atau valve 5/2 W. Kenapa kita menggunakan 5/2? Karena kita akan menggunakan double acting cylinder. Nah, yang menggunakan dua inputan ya tentunya. Langsung saja kita rangkai. Pertama ini ke bagian sini, kemudian valve kedua ke sini. Kita rapikan dulu. Kemudian untuk kompresornya sendiri masuk ke lubang nomor 1. Nah, sebenarnya rangkaiannya cukup sederhana ya, hanya segini aja. Lalu langsung saja kita buat rangkaian elektrikalnya. Yang pertama pastinya kita membutuhkan power source 24 volt, pastinya kan kita menggunakan groundnya 0 volt. Lalu kita membutuhkan push button ya, atau kita pakai yang detent switch biar bisa menahan. Detent switch, dua detent switch, dua push button karena rangkaian rangkaian sendiri kan harusnya dia akan menyala ketika kondisi semuanya adalah satu N1 sama dengan 1, atau true and true sama dengan true and false ya, itulah seterusnya. Yang pasti kalian sudah tidak asing dengan gerbang logika and or dan lain-lainnya. Langsung kita lanjutkan ke rangkaian elektrikalnya. Kita membutuhkan yang namanya relay. Nah, ini relay. Nah, relay kita membutuhkan dua relay juga untuk push button 1 dan push button 2 yang kita akan paralelkan. Kenapa diparalelkan? Ya agar tidak memakan banyak ruang dan pastinya fungsinya lebih sederhana, lebih simpel, rangkaiannya tidak ribet. Kemudian kita membutuhkan yang namanya solenoid. Mana solenoid? Nah, valve solenoid ini untuk mengaktifkan dari solenoid pada valve sendiri ya. Oh iya, sebenarnya kita lupa belum mengkonfigurasi solenoid pada valve-nya. Kita membutuhkan spring Ethernet agar nanti solenoid bisa otomatis kembali. Bahkan pneumatik atau electrically solenoid pastinya kanan kiri ya, karena kita menggunakan dua inputan yaitu push button 1 dan push button 2. Nah, kemudian untuk kita lanjutkan rangkaian elektrikalnya ya, kita akan menggunakan yang namanya max switch. Nanti ini akan berfungsi atau menjadi kaki relay kalau pada rangkaian di realita. Kalau di aplikasi menggunakan max switch, nanti kita bisa menyambungkan dengan relay ya. Dia akan berfungsi menjadi kaki relay. Kita serikan dengan solenoid 1 dan kita rangkai seperti ini. Nah, kemudian yang kedua itu menggunakan break switch. Kenapa break switch? Dan ini karena ketika tombol tidak dipencet itu dia akan menarik solenoid mundur, menarik silinder, maaf, karena dia mengaktifkan solenoid yang kedua yang berfungsi untuk menarik silinder itu sendiri atau membuang udara ya. Nah, kita serikan begini. Sebenarnya cukup sederhana rangkaiannya. Kemudian kita mengkonfigurasi atau penamaan. Yang pertama dari silinder, kita kasih nama silinder saja. Silinder, sebenarnya ini cuma formalitas atau opsional ya, sebenarnya terserah kalian mau kasih nama apa. Kemudian kita mendeklarasikan solenoid yang pertama Y1. Ini juga opsional, terserah kalian menggunakan variabel Y atau yang lainnya, tapi biasanya menggunakan variabel Y. Nah, kemudian kita mendeklarasikan pada rangkaian elektrikalnya. Yang pertama ada PB1 atau push button,
kemudian push button 2 atau PP2, relay 1 atau R1. Ini juga opsional namanya. Sebenarnya variabel-variabel ini ya opsional, yang penting harus sama dengan atau harus sinkron antara rangkaian elektrikal dan rangkaian pneumatiknya. Kemudian ini R2. Nah, kemudian ini kita sambungkan dengan R1 juga dengan R2 karena rangkaian N. Jadi ketika push button ini ditekan, maka solenoid tidak akan langsung nyala, atau ini tidak akan langsung maju karena harus menekan kedua tombol ini. Makanya kita harus menyerikan ini juga, menyerikan kaki relay 1 dengan kaki relay 2 agar dapat men-trigger atau mengaktifkan solenoid 1 atau Y1. Nah, ini juga harus sama dengan rangkaian pneumatik yang menekan Y1 untuk mendorong silinder maju. Dan ini kita aplikasikannya dengan R1 juga dengan R2. Oke, kemudian ini ya, berarti Y2 ya. Nah, jadi teman-teman jangan sampai keliru dalam mendeklarasikan variabel-variabel pada rangkaian elektrikal dan pneumatikal agar sistem tidak error ya, teman-teman. Nah, langsung saja kita simulasikan. Di sini saya belum menggunakan control valve ya, karena ini merupakan rangkaian sederhana. Oh, kenapa ini? Oh, ini lupa belum di filter juga nih. Nah, ini jangan sampai kelupaan teman-teman, karena kalau nggak di filter nanti udaranya nggak bisa keluar. Atau stuck, itu pakai filter yang ini aja. Langsung saja kita simulasikan. Nah, ketika tombol push button 1 dan push button 2 ditekan, maka silinder akan menahan karena angin akan masuk melewati solenoid Y2 yang otomatis mendorong silinder untuk mundur atau tertarik silindernya. Ketika pencet 1 kita masih dalam kondisi seperti semula karena tidak men-trigger kaki relay 1 dan kaki relay 2 karena harus memencet PP2 juga agar kaki-kaki relay ini tertrigger ya kawan-kawan. Nah, langsung saja kita PP2, maka silinder akan maju karena men-trigger kaki relay 1, kaki relay 2 dan solenoid 1 pastinya. Nah, kemudian kita matikan salah satu, baik PP1 aja, maka silinder akan kembali mundur. Karena ini merupakan rangkaian N harus bernilai true dan true atau 1 atau 1. Yang artinya harus kedua push button harus aktif. 1, 1, 0, 0, true, true. Nah, cukup simpel sebenarnya rangkaian ini, hanya rangkaian sederhana dari electrical fungsi N. Mungkin cukup itu saja dari saya. Segala salah kata mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.